Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yusnikar dengan NIM 1054011012125 dari kelas SD 2A. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih apa sih itu teori belajar konstruktivisme. Jadi, teori belajar konstruktivisme ini merupakan teori yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja oleh guru, tetapi dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman, pemikiran, dan interaksi dengan lingkungan. Kemudian ada prinsip-prinsip konstruktivisme. Dalam konstruktivisme, belajar dipandang sebagai proses aktif, di mana artinya siswa tidak hanya mendengar atau mencatat, tetapi juga berpikir, bertanya, dan mencoba memahami. Pengetahuan tidak didapat secara instan, melainkan dibangun secara bertahap dari pengalaman yang dimiliki. Selain itu, interaksi dengan orang lain juga membantu memperkuat pemahaman. Dalam hal ini, guru berperan sebagai pembimbing, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Kemudian ada ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme ini memiliki beberapa ciri khas. Siswa aktif dalam kegiatan belajar seperti bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi lebih pada pemahaman konsep. Selain itu, pengalaman nyata sering digunakan agar siswa lebih mudah memahami materi. Proses belajar juga berpusat pada siswa, bukan hanya pada guru saja. Kemudian ada peran guru dan peran siswa. Peran guru berubah menjadi fasilitator. Guru bertugas membimbing siswa agar dapat memahami materi dengan baik. Guru juga memberikan masalah atau pertanyaan yang dapat merangsang pemikiran siswa. Selain itu, guru mendorong siswa untuk berdiskusi, bekerja sama, dan berani mengemukakan pendapat. Kemudian ada peran siswa. Jadi, siswa menjadi pusat dalam proses pembelajaran. Mereka dituntut untuk aktif mencari informasi, bukan hanya menunggu penjelasan dari guru. Siswa juga diharapkan mampu menyampaikan pendapat, berdiskusi dengan teman, serta menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Adapun kelebihan konstruktivisme, yaitu konstruktivisme ini memiliki banyak kelebihan. Siswa dapat memahami materi secara lebih mendalam karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Selain itu, siswa menjadi lebih aktif dan terlatih berpikir kritis. Pembelajaran juga terasa lebih bermakna karena berkaitan dengan pengalaman nyata, serta dapat meningkatkan kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Namun, konstruktivisme juga memiliki kekurangan, di mana konstruktivisme ini memiliki banyak kekurangan seperti proses pembelajaran biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding metode ceramah. Tidak semua siswa aktif, sehingga guru perlu usaha lebih untuk melibatkan semua siswa. Selain itu, guru harus kreatif dalam merancang pembelajaran, dan metode ini bisa sulit diterapkan jika jumlah siswa dalam kelas itu terlalu banyak. Contoh penerapannya yaitu dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, misalnya diskusi kelompok, di mana siswa saling bertukar pendapat. Kemudian eksperimen atau praktikum juga dapat digunakan agar siswa belajar dari pengalaman langsung. Selain itu, studi kasus membantu siswa memahami materi melalui situasi nyata. Baik, mungkin itu saja paparan materi dari saya.
dan saya dapat menyimpulkan bahwa teori konstruktivisme menekankan bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan secara aktif. Siswa menjadi pusat pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai pembimbing. Dengan demikian, pendekatan ini pembelajaran menjadi lebih aktif, bermakna, dan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.